dakwah Muhammad ibnu Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita menyelesaikan masalah jahiliyah yang ke-97, yaitu al-iftikhar bi kaunihim dzurriyyatal anbiya, yaitu membanggakan keadaan mereka bahwa mereka adalah keturunan para nabi, membanggakan diri bahwa mereka adalah keturunan para nabi. Nah, ini sifat jahiliyah, membanggakan diri, kami adalah keturunan nabi, kami masih keturunan rasul. Nah, ini yang sering membanggakan ini adalah orang Yahudi atau Bani Israel, ya. Dari zaman Nabi dulu, zaman Nabi Muhammad sampai sekarang. Jadi kalau kita lihat orang-orang Yahudi, Bapak, kalau kita lihat orang Yahudi dari zaman Nabi Muhammad sebelumnya sampai sekarang, mereka begitu, kami ini keturunan para nabi, kami keturunan para rasul. Saya sering lihat di Twitter atau X istilahnya sekarang. Jadi kadang lihat tweet dari beberapa orang Yahudi yang di Israel. Kadang mereka membanggakan, kami ini keturunan nabi, kami keturunan rasul. Jadi dibanggakan pakai bahasa Arab, karena kadang mereka, karena mungkin mereka kan tinggal di Palestina, dan Palestina pakai bahasa Arab, makanya sebagian orang Yahudi bisa bahasa Arab. Jadi ketika mereka nulis pakai status bahasa Arab, saya lihat membanggakan diri, kami ini keturunan nabi dan rasul, kalian Palestina tuh begini, dicela. Jadi mereka merasa diri mereka benar karena sebagai apa? Merasa sebagai keturunan nabi, karena keturunan nabi kami benar. Nah, ini sifat jahiliyah, ya. Karena apa? Menjadi keturunan baik belum tentu baik. Menjadi keturunan orang baik belum tentu baik. Sebagaimana menjadi keturunan orang yang jahat belum tentu jahat. Ini kaidah yang perlu kita pegang erat-erat, ya. Karena apa? Nggak ada hubungannya antara leluhur dengan orang. Kalau misalkan leluhurnya baik, belum tentu keturunannya baik. Tergantung orangnya. Bisa jadi ada orang keturunan penjahat, tapi keturunannya baik, ya tidak? Sebagaimana ada orang yang keturunan leluhurnya baik, keturunannya rusak. Seperti Bani Israel. Mereka keturunan nabi, yaitu Nabi Yakub. Karena Nabi Yakub nama lainnya Israel. Israel orang Arab menyebutnya. Isra abdun, artinya hamba, el Allah. Berarti mereka artinya apa? Nabi Yakub berarti namanya apa? Artinya Israel, hamba Allah. Nah, jadi mereka ini disebut Bani Israel, keturunan Israel, keturunan Nabi Yakub. Betul, mereka keturunan Nabi. Bagus, tapi sayangnya mereka kafir, banyak yang kafir, banyak yang durhaka. Walaupun ada juga di antara mereka yang masuk Islam, tapi mayoritasnya kafir, menentang keras Islam, ya, sampai sekarang. Jadi ini nyata, Bapak, ya, yang disebutkan Syekh ini nyata sampai zaman sekarang pun begitu. Kalau kita melihat tweet-tweetnya orang-orang Yahudi, mau yang di Israel, bukan di luar Israel, mereka menyebutkan bahwa kami ini keturunan para nabi, kami keturunan para rasul, untuk melegalkan perbuatan mereka mencaplok tanah Palestina. Ya, ini ya. Nah, ini sifat jahiliyah, tidak boleh kita tiru. Begitu juga sebagian orang di antara umat Islam yang membanggakan dirinya keturunan Nabi Muhammad. Nah, ini juga nggak boleh membanggakan diri, nggak ada hubungannya. Apa istilahnya, perbuatan leluhur kalian tidak berpengaruh pada kalian. Sebagaimana sudah kita bahas, jangankan keturunannya sudah berapa generasi, Fatimah saja, putri Nabi langsung, kalau dia bermaksiat, Nabi tidak bisa nolongnya dari azab Allah. Makanya dalam hadis
Nabi menyatakan kepada Fatimah, ya Fatimah binta Muhammad, wahai Fatimah putrinya Muhammad, salini min mali masyid, mintalah kepadaku harta apapun yang kau mau, la ugni anki minallahi syai'a, tapi aku tidak bisa menyelamatkanmu dari siksa Allah sedikit pun. Artinya ketika putri Nabi Muhammad ini durhaka, kan terancam siksa kan? Maka Nabi sebagai orang tuanya nggak bisa menyelamatkan putrinya sendiri, apalagi cucunya, apalagi cicitnya, apalagi yang di bawahnya. Maka nggak bisa seorang dengan semata-mata keturunan Nabi berarti selamat, langsung masuk surga. Nggak ada begitu ya. Itu cuman kebiasaan orang-orang Yahudi ya. Jelas apa ya? Inilah yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Mau keturunan Nabi, keturunan wali, apapun, tetap saja kalau durhaka terancam siksa. Ya, tapi kalau soleh, alhamdulillah, sudah keturunan baik, perbuatannya baik, mantap. Tapi keturunan baik tidak soleh, maka garis keturunannya tidak bermanfaat bagi dirinya. Ya, ini yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Dan kita lanjut sekarang pembahasan masalah jahiliyah yang ke-98. Apa itu? Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, al-iftikharu bis sana'i' ka fi'li ahli rahlatain atau rihlatain ala ahli al-harf. Membanggakan pekerjaan. Membanggakan pekerjaan, profesi. Seperti perbuatan orang yang melakukan 2 perjalanan jauh. Membanggakan seperti perbuatan orang yang melakukan 2 perjalanan jauh. Mereka membanggakan diri mereka di hadapan orang yang bekerja di ladang. Nah ini masalah jahiliyah ke-98, membanggakan pekerjaan profesi. Contohnya apa? Seperti perbuatan orang yang suka melakukan 2 perjalanan jauh. Mereka membanggakan diri di hadapan orang yang profesinya di ladang. Apa di ladang? Petani, ya, pekebun ya istilahnya. Nah ini, membanggakan pekerjaan, contohnya seperti perbuatan orang-orang yang melakukan 2 perjalanan jauh. Orang apa ini? Maksudnya apa? Quraisy. Karena orang Quraisy Allah sebutkan dalam apa Al-Quran, li'ila fi Quraisy ilafim hilatas syita'i was-saif. Apa mereka, kebiasaan mereka yaitu perjalanan di syita was-saif, di masa dingin, musim dingin dan musim panas. Kalau musim dingin mereka pergi ke Syam ya. Syam apa Yaman? Yaman ya. Kalau musim panas ke Syam. Nah, jadi mereka sering melakukan 2 perjalanan jauh untuk dagang. Nah, karena mereka sering melakukan 2 perjalanan jauh itu, kan ini dianggap hebat, dianggap istimewa dibandingkan suku lainnya yang di Arab. Makanya mereka membanggakan diri mereka, nih kami nih orang yang suka berjalan jauh, kami ini hebat dibandingkan kalian yang cuma di kebun. Nah ini membanggakan pekerjaan dan profesi. Yang seperti ini sifat jahiliyah. Ya, kita baca syarah dari Syekh Shalih Al-Fauzan ya, Mufti Arab Saudi sekarang ya. Mufti Arab Saudi sekarang Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau yang menyusun buku ini ya, menjelaskan buku ini. Kata Syekh di sini, al-iftikharu bis sana'i' at-tajiru yaftakhiru bi tijarati 'ala al-harfi wa 'ala an-najjar wa 'ala al-haddad wal muwadhdhafu yaftakhiru bi wadhifati 'ala man dunahu minal muwadhdhafin. Kata Syekh di sini, sifat jahiliyah yang ke-98 membanggakan profesi pekerjaan. Ini sifat jahiliyah, membanggakan profesi dan pekerjaan. Contohnya apa? Syekh menyebutkan contohnya pedagang membanggakan profesinya di hadapan pengrajin, atau di hadapan tukang kayu, atau di hadapan tukang pandai besi. Nah ini namanya membanggakan profesi. Kami pedagang nih, hebat. Kami adalah bos bagi diri kami sendiri. Kalau ini nih yang apa pengrajin, tukang kayu, tukang pandai besi, mereka itu budak. Nah ini seperti ini namanya membanggakan profesi, dan itu sifat jahiliyah. Jelas apa ya?
Gak boleh seorang membanggakan profesinya. Memang betul yang namanya berdagang artinya kan bos bagi diri sendiri kan, dia nggak kerja sama orang lain kan. Ya tapi walaupun begitu nggak boleh dia menganggap kalau yang kerja sebagai pegawai ini budak, melecehkan itu nggak boleh ya. Jangan kita merasa karena profesi kita dianggap tinggi, oh kita lebih hebat daripada mereka, nggak boleh begitu ya. Karena banyak yang seperti ini Bapak ya, terutama ini digaungkan oleh para motivator. Para motivator tuh tujuannya bagus ya, mereka ingin memotivasi orang tuh untuk bisnis, jadi entrepreneur istilahnya gitu. Cuman bahasanya itu kadang bisa jadi menyakiti profesi lain artinya. Jadilah engkau bos bagi dirimu sendiri. Maksudnya jadi pedagang, jangan jadi budak katanya. Budak itu apa? Ya pegawai begitu. Yang cuma kerja lalu dapat gaji, diatur oleh atasannya katanya. Nah ini sih perkataan seperti ini tentu saja tidak layak ya nggak layak ya. Walaupun kita tahu memang pedagang mengatur dirinya sendiri, tapi bukan itu bukan jadi standar kemuliaan seseorang. Kalau misalkan seorang pegawai dia bertakwa kepada Allah, pedagang tidak bertakwa, mana yang lebih mulia? Yang bertakwa ya, walaupun itu pegawai atau tukang, di sini sebutkan tukang besi, tukang kayu dan semacamnya. Contoh berikutnya kata Syekh, wal muwadhdhafu yaftakhiru biwadhifati 'ala man dunahu minal muwadhdhafin. Begitu juga seorang pegawai membanggakan jabatannya di hadapan pegawai lainnya yang di bawahnya. Ini saya ini manajer. Kamu cuma anak buah biasa. Nah, ini sifat jahiliyah. Ini sistem feodalisme yang sekarang diributkan. Jadi yang di bawah harus merunduk-runduk, saya ini raja, harus hormat kepada saya. Nah, nggak boleh begitu. Dalam Islam kita menghormati seorang sewajarnya. Memang kita diperintahkan menghormati orang yang lebih tinggi dari kita, betul tidak? Karena dalam hadis laisa minna man lam yarham shaghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi orang yang lebih muda daripada kami dan tidak memuliakan orang yang lebih besar daripada kami. Lebih besar itu dari apa? Dari sisi usia, kedudukan, jabatan. Kita harus menghormati Bapak ya, orang yang lebih tua daripada kita. Tapi bukan berarti menghormatinya, memuliakannya secara berlebihan dengan merendahkan kita di hadapan mereka, dengan menghinakan diri kita di hadapan mereka. Jangan ya. Kita dengan dengan bos kita istilahnya sama kedudukannya di sisi Allah. Yang bedakan cuma pekerjaan saja. Jadi jangan sampai kita menghinakan diri kita di hadapan manusia, sesama manusia. Kita hanya menghinakan diri kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala ya. Nah ini contohnya ya, Syekh menyebutkan seorang pegawai yang punya jabatan tinggi membanggakan jabatannya di hadapan pegawai lain yang lebih rendah. Kata Syekh, al-muslimu la yahtaqiru man huwa dunahu. Seorang muslim tidak boleh meremehkan orang yang ada di bawahnya. Nggak boleh. Balla yahtaqirun nasa umuman. Bahkan dia tidak boleh meremehkan manusia secara umum. Manusia yang lebih rendah daripada dia, maksudnya dari sisi fisik kah, dari sisi pekerjaan, dari sisi kekayaan, tidak boleh ya, tidak boleh seperti itu. Kata Syekh, fa kaifa yahtaqirul muslimina li ajli hirafihim wa nahduna hirfatih wa hadza min umuril jahiliyah. Nah, bagaimana bisa seorang muslim meremehkan muslim yang lain gara-gara profesi mereka, gara-gara pekerjaan mereka, dan dengan alasan pekerjaan mereka di bawah pekerjaan dia, profesi mereka di bawah profesi dia, ini termasuk perkara jahiliyah. Berarti kalau termasuk perkara jahiliyah, terpuji apa tercela? Tercela, ya nggak boleh ya kita membanggakan profesi kita. Kama dzakarallahu an Quraisyin fi rihlatain. Nah, di sini kata saya sebagaimana Allah menyebutkan tentang Quraisy, suku Quraisy dalam hal dua perjalanan jauh. Ya, karena orang Quraisy melakukan dua perjalanan jauh ke Syam dan ke Yaman. Allah Subhanahu wa taala an'ama 'ala Quraisyin bi rihlatain at-tijariyatain.
rihlatas syita'i ilal Yaman wa rihlatas saif ila Syam. Ini ada lit tijarah. Sebagaimana Allah menyebutkan tentang Quraisy masalah dua perjalanan jauh mereka. Allah sudah memberikan mereka nikmat. Dengan apa? Dengan mereka bisa melakukan dua perjalanan jauh dalam rangka apa? Dagang, ya. Pertama, perjalanan di musim dingin ke Yaman dan perjalanan musim panas ke Syam untuk berdagang. Nah, ini Bapak ya, memang orang Quraisy dari zaman dulu memang terkenal. Mereka jago bisnis ya. Jadi kita akui, ini bangsa Arab yang termasuk ahli dagang Quraisy. Jadi kalau kita mau belajar dagang kepada orang Quraisy bisa juga ya. Ahli mereka. Nah, ini mereka ya, orang Quraisy, mereka melakukan dua perjalanan jauh ke Syam, ke Yaman, dan itu butuh waktu yang panjang. Karena dari Mekah ke Syam saja, Baitul Maqdis itu 1 bulan perjalanan dengan apalagi jalan kaki. Nah ini kalau ke Yaman lebih dekat, tapi ke Syam lebih jauh ya. Kata Syekh ini, "Fahum yaftakhiruna 'alan nas bi annahum ashabur rihlatain." Mereka membanggakan diri mereka di hadapan manusia yang lain bahwasanya mereka adalah orang-orang yang sudah melakukan dua perjalanan jauh. Wa yaftakhiruna 'ala man dunahu minal muzari'in wa ahlil harth. Dan mereka membanggakan diri mereka di hadapan orang-orang yang ada di bawah mereka, di antaranya para petani dan orang yang mengelola sawah dan ladang. Yaitu artinya kami pedagang ulung, kalian cuman mengolah ladang, mengolah sawah, dianggap remeh. Padahal Bapak, tanpa ada petani kita juga tidak bisa. Ya kan? Ya tidak, dengan izin Allah kan kayak gitu kan? Itu sebabnya Bapak, jangan dianggap remeh loh. Ada orang kaya bisa kaya gara-gara jadi petani. Bahkan di Jepang ada orang Indonesia kaya raya jadi petani. Jadi kadang sebagian orang, pertama generasi muda zaman sekarang, kayaknya merasa lebih keren kalau jadi pegawai. Kalau jadi petani dianggap, padahal jadi petani pun bisa ini menghasilkan duit. Cuma ya inilah generasi muda zaman sekarang tuh modelnya gengsi-gengsian. Pokoknya pengen kerja yang nampak terus dipandang, wih bagus nih orang keren, ada seragamnya. Kalau petani kan nggak ada seragamnya kan? Masuk ke sawah, basah-basah kotor. Cuma bikin seragam gitu itu Pak. Dianggap remeh padahal berduit Bapak ya. Banyak ceritanya Bapak. Para petani itu berduit. Di Jepang, di beberapa negara itu para petani punya kedudukan di masyarakat. Cuma di Indonesia kadang dianggap padahal berduit Bapak. Nah intinya nggak boleh kita meremehkan orang karena alasan pekerjaan mereka atau profesi mereka, nggak boleh. Itu sifat jahiliyah. Lalu kata Syekh, wa hadza yatanawalu kullu man iftakhara bi sun'ati aw wadhifatihi 'ala man dunahu fal insanu la yastakbir. Dan semua pembahasan tadi mencakup setiap orang yang membanggakan keahliannya atau jabatannya atau profesinya di atas orang yang ada di bawahnya. Pokoknya apapun, mau pekerjaan, profesi, jabatan, tersinggung termasuk yang disinggung dalam pembahasan ini, sifat jahiliyah. Kata Syekh, seorang insan, seorang manusia tidak boleh merasa diri lebih besar atau istilahnya sombong, tak boleh ya. Wa min dzalik, Syekh memberikan contoh lagi, tanakkusuhum liman hirafuhum wa sana'i'uhum laysat mithla asyrafihim kal haddadin wan najjarin. Wa hadhihi khislatun la tazalu mawjudan fi ba'din nas. Dan termasuk membanggakan profesi, jabatan atau pekerjaan seperti celaan orang-orang kepada orang yang profesinya tidak seperti profesi leluhur mereka. Seperti contohnya tukang pandai besi atau tukang kayu. Nah ini Bapak biasanya ini yang suka membedakan ini pertama orang jahiliyah. Terus apa ajaran apa yang bedakan? Oh ini orang kedudukan ini dibeda-bedakan.
agama apa? Hindu, sistem kasta. Kalau umat Islam nggak ada sistem kasta. Semua manusia sama. Di dalam Islam yang bedakan apa? Takwa. Mau dia jadi pegawai, petani, atau apapun, pedagang, semuanya sama. Nggak ada perbedaan, yang bedakan takwa, ya. Jadi nggak ada sistem kasta, Bapak, ya. Termasuk sikap kita terhadap keturunan Nabi. Anggap nih di daerah kita ada keturunan Nabi. Apakah dia diistimewakan? Dalam artian dikasih jabatan yang lebih tinggi daripada jabatan kita, atau mungkin dikasih BLT yang lebih besar daripada kita? Apakah begitu? Nggak ada. Ya, nggak ada perbedaan, ya. Sama saja. Mereka dengan kita sama saja. Yang bedakan takwa. Ya, gitu ya. Nah, ini Syekh menyebutkan demikian. Lalu Syekh menyebutkan lagi, wa min hadzal bab alladziina yahtaqiruna a'immatal masajid wal muadzinin ma'a anna wadhifatal imam hiya afdhalul wadhaif wa hiya amalur rasuli sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk pembahasan sekarang ini yaitu orang-orang yang meremehkan imam-imam masjid dan juga para muadzin. Nah, ini hati-hati nih. Padahal kata Syekh, tugas seorang imam adalah tugas yang paling mulia, ya. Dan itu adalah amalan Rasul, pekerjaan Rasul. Jadi imam masjid. Jadi jangan remehkan imam masjid. Dalam hadis sebutkan al-imamu dhamin wal muadzinu mu'taman. Seorang imam adalah dhamin artinya yang menanggung, bertanggung jawab, orang yang menjamin. Sedangkan muadzin orang yang dipercaya. Artinya begini Bapak, imam tuh menanggung apa yang terjadi pada makmum. Kalau makmum salah, imam yang nanggung. Makanya tugas imam sangat berat. Makanya karena saking beratnya, banyak para sahabat Nabi yang tidak mau jadi imam, walaupun mereka punya kemampuan bacaan Al-Quran bisa, fikih bisa, tapi mereka nggak mau jadi imam karena tanggung jawabnya berat, ya. Jadi jangan remehkan tugas seorang imam. Begitu juga kata Syekh, wa kadzalika wadhifatul muadzin. Begitu juga tugas seorang muadzin, pekerjaan seorang muadzin. Fa asyrafu wadhifatin hiya wadhifatul imam wal muadzin. Semulia-mulianya profesi atau semulia-mulianya tugas, yaitu tugas seorang imam dan muadzin. Fahuma asyrafu min amalil wazir. Nah, ini keduanya, imam dan muadzin, ini lebih mulia. Tugas mereka lebih mulia daripada tugas menteri. Bayangkan. Wa asyrafu min jami'il a'mal, dan lebih mulia daripada semua pekerjaan. Karena sholat ini syiar Islam yang paling paling mulia. Setelah apa? Dua kalimat syahadat, rukun Islam ini. Maka ketika seorang menghidupkan syiar ini, dia sudah menjalankan tugas yang mulia. Jadi Bapak, dalam satu kampung itu harus ada adzan. Kalau zaman Nabi, beliau ingin nyerang suatu kampung nih. Kalau nggak dengar adzan, beliau nyerang. Tapi kalau terdengar adzan, beliau tidak jadi nyerang. Nah, ini menunjukkan adzan, sholat berjamaah ini adalah syiar Islam yang sangat agung. Maka orang yang menjalankannya sudah melakukan perbuatan yang sangat mulia, ya. Jadi kita harus memuliakan para imam dan para muadzin, ya. Nah, itu selesai kita dari pembahasan masalah jahiliyah ke-98. Nah, kita masuk masalah jahiliyah yang ke-99. Apa itu? Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, "'azamatud dunya fi qulubihim qaulihim wa qalu laula nuzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini 'azim." Masalah jahiliyah yang ke-99, udah mau 100 nih, 99. Agungnya dunia di hati mereka. Besarnya dunia di hati mereka. Seperti ucapan mereka yang sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Az-Zukhruf ayat 31, mereka berkata, "Kenapa Al-Qur'an ini tidak diturunkan kepada orang besar dari dua kampung?" Kenapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada orang besar dari dua kampung? Jelas Bapak, ya?
kita bahas ini. Kata Syekh, ini sifat jahiliyah ke-99, agungnya dunia di hati mereka. Artinya gini, orang jahiliyah itu menganggap dunia itu sesuatu yang besar, suatu yang benar-benar hebat. Sedangkan orang beriman enggak, mandang dunia itu remeh. Makanya tidak mudah tertipu. Kenapa? Karena Nabi sendiri sudah mengumpamakan dunia itu seperti bangkai kambing. Jadi Nabi pernah berjalan bersama para sahabatnya, sebutkan Sahih Muslim, melewati pasar, lalu dapati ada bangkai anak kambing. Bangkai anak kambing plus cacat. Sudah bangkai anak kambing, cacat pula. Nah, Nabi melewati bangkai anak kambing lalu megang telinganya lalu diangkat. Bertanya kepada para sahabatnya, ayyukum yuhibbu an yakuna hadza lahu bidirham? Siapa di antara kalian yang mau membeli kambing ini seharga 1 dirham? Uang dari perak. 1 dirham, ada yang mau? Para sahabat menjawab, man nuhibbu annahu lana bisyai' wa ma nasna'u bih. Kami tidak ingin membeli itu. Apa yang bisa kami perbuat dengan bangkai? Ngapain beli bangkai, ya kan? Maka kata Rasulullah, atuhibbuna annahu lakum? Kalau memang kalian tidak mau beli ini, bangkai kami ini, ya sudah, bagaimana kalau ini dikasih kepada kalian gratis, tidak perlu bayar? Maka para sahabat menyatakan, wahai Rasulullah, seandainya bangkai kambing itu masih hidup, kami nggak sudi menerimanya. Apalagi kalau sudah mati. Jelas ya? Maka Nabi pun berkata, "Wallahi ladunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum." Demi Allah, dunia itu lebih rendah di sisi Allah daripada rendahnya bangkai kambing ini di sisi kalian. Nah, ini orang beriman menganggap dunia itu kecil, tapi orang kafir menganggap dunia itu besar. Makanya mereka menilai seorang mulia atau tidak, patokannya apa? Dunia. Tapi kalau orang beriman, orang muslim enggak. Lihatnya bukan dunia, tapi apa? Amalannya. Jelas apa ya? Insyaallah akan kita bahas pembahasan masalah jahiliyah yang ke-99 ini pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.